Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang Pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Magdalena, dosen tetap yayasan pada program studi agribisnis Sekolah Tinggi Pertanian Amuntai di bawah naungan Yayasan Bekti Muslimin Amuntai. Video ini saya buat sebagai persyaratan dari proses sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD OKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya memandang pengajaran sebagai bagian terpenting dalam membentuk generasi akademik yang kritis, mandiri, dan putriputif terhadap masyarakat dan bangsa. Karir saya pada dunia pendidikan dimulai sebagai asisten dosen tahun 2009 setelah lulus strata 1 pada program studi agribisnis Sekolah Tinggi Pertanian Amuntai. Dalam peran awal, saya membantu mengajar mata kuliah matematika ekonomi, ekonomi makro, dan manajemen agribisnis. Pengalaman tersebut menjadi fondasi saya dalam memahami dinamika kelas, strategi penyampaian materi, dan membangun relasi edukatif dengan mahasiswa. Pada tahun 2010, saya diangkat menjadi dosen tetap yayasan, dan pada tahun 2011, saya memperoleh beasiswa Budi, beasiswa unggulan dosen Indonesia, untuk melanjutkan studi Magister Ekonomi Pertanian di Universitas Lambung Mangkurat, dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, tahun 2014, saya aktif kembali mengajar secara penuh di program studi agribisnis Sekolah Tinggi Pertanian Amuntai hingga sekarang. Dalam pelaksanaan pengajaran, saya berkomitmen untuk menghadirkan perkuliahan yang berdampak, yakni perkuliahan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis, kepekaan sosial, serta kebermanfaatan nyata bagi mahasiswa dan lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan hal itu, saya menyelaraskan rencana pembelajaran semester (RPS) dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai kebutuhan masyarakat atau stakeholder dan pendekatan MBKM, Merdeka Belajar Kamus Merdeka. Salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah ekonomi makro, yang saya kemas tidak hanya sebagai teori ekonomi nasional, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami dinamika ekonomi lokal berbasis agribisnis. Saya menerapkan metode project-based learning, diskusi kelompok, dan studi kasus berbasis data lokal agar mahasiswa dapat melihat hubungan antara konsep makroekonomi dengan realitas lapangan, seperti inflasi pangan, pengangguran, sektor pertanian, dan kontribusi PDRB daerah. Mata kuliah ekonomi makro merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi agribisnis semester 4 dengan bobot 3 SKS. 2 SKS bentuk pertemuan sebanyak 16 kali, 14 kali materi, dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. 1 SKS-nya merupakan responsi mata kuliah sebanyak 8 kali pertemuan. Mata kuliah ini membahas aspek ekonomi makro yang relevan dengan pembangunan dan pengelolaan sektor agribisnis secara agregat. Mahasiswa akan mempelajari perilaku variabel ekonomi secara keseluruhan, termasuk pendapatan nasional, konsumsi, investasi, inflasi, pengangguran, dan perdagangan internasional, serta peran sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam perekonomian. Penekanan diberikan pada analisis keseimbangan makroekonomi menggunakan model IISLR, serta konsep angka pengganda untuk memahami dampak kebijakan ekonomi terhadap sektor pertanian dan agribisnis. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan dasar analisis ekonomi makro guna mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam sistem agribisnis nasional. Capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi makro adalah: yang pertama, aspek pengetahuan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan model ekonomi makro yang meliputi pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, serta sektor eksternal ekonomi. Mahasiswa mampu
Memahami keterkaitan variabel-variabel ekonomi makro dengan sektor agribisnis, termasuk pengaruh kebijakan makro terhadap produksi, harga komoditas, investasi, dan perdagangan agribisnis. Yang kedua, aspek keterampilan umum. Mahasiswa mampu menggunakan teori dan analisis ekonomi makro untuk membaca, menaksirkan, dan mengevaluasi data ekonomi yang relevan dengan sektor agribisnis. Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu-isu ekonomi makro yang mempengaruhi agribisnis serta merupakan argumen pro dan kontra secara logis dan kritis. Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang mendukung pembangunan agribisnis berkelanjutan. Yang ketiga, aspek keterampilan khusus. Mahasiswa mampu menganalisis dampak kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan internasional terhadap harga, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha agribisnis. Mahasiswa mampu memodelkan keterkaitan antara indikator ekonomi makro dan kinerja subsektor agribisnis untuk tujuan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, aspek sikap. Mahasiswa mewujudkan sikap kritis, objektif, dan bertanggung jawab dalam menilai kebijakan ekonomi makro yang berdampak pada sektor agribisnis. Mahasiswa berkomitmen pada prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan dan keadilan dalam konteks agribisnis. Kriteria penilaian, nilai akhir adalah nilai kumulatif dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas atau responsi dan kehadiran. Sedangkan nilai untuk menetapkan huruf mutu A, B+, B, G+, D, D, E itu ditentukan berdasarkan nilai rataan dan standar deviasi dengan menggunakan sebaran normal. Adapun pembagian penilaian, yang pertama adalah evaluasi harian, itu 15%, tugas 15%, keaktifan 10%, kehadiran 10%, responsi 20%, dan ujian baik itu UTS dan UAS 30%, total keseluruhan 100%. Kriteria penilaian tugas makalah. Yang dinilai adalah struktur dan sistematika 15%, kualitas isi dan relevansi 25%, orisinalitas atau keaslian 15%, data dan referensi 15%, analisis dan sintesis 15%, bahasa dan format penulisan 10%, dan presentasi 5%. Total 100%. RPS, materi kuliah, absensi mahasiswa, penilaian mahasiswa dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa pada SIAKAT, Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Hamutai. Berikut ini akan saya tayangkan cuplikan kegiatan perkuliahan di kelas pada kuliah Ekonomi Makro semester 4 program studi agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat semua? Jadi hari ini kita kembali lagi ya untuk perkuliahan ekonomi makro. Adapun materi kita hari ini tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya bacakan di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK. Ini mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi, mengidentifikasi argumen pro dan kontra, serta merumuskan pandangan yang kritis terhadap isu-isu ekonomi di bidang pertanian dan agribisnis. Kemudian sub CPMK itu mahasiswa mampu menerangkan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Itu ya sub CPMK dan CPMK-nya. Sebelumnya saya mau absen dulu. Siapa yang tidak berhadir, saya absen di SIAKAT dulu ya. Baiklah, sebelum materi juga saya ada pretest di sini. Pretestnya yang pertama itu apa pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebutkan indikator utama pengukur pertumbuhan ekonomi.
bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi sektor agribisnis atau ekonomi pertanian. Jadi tujuan pretest di sini saya cuma ingin menguji sampai di mana kemampuan kalian. Ya, silakan dikerjakan dulu, waktunya 3 menit ya. Dikerjakan dulu di buku catatan. Oke, silakan. Oke, sudah ya? Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya. Ini pendahuluan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dapat dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat, khususnya output agregat per kapita. Indikator pertumbuhan ekonomi yang pertama, indikatornya ya, yang pertama itu adalah produk domestik bruto, gitu. Yang kedua, laju pertumbuhan sektor ekonomi, baik sektor pertanian, industri, sektor perdagangan, sektor pertambangan, itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendapatan per kapita. Ini indikatornya, indikator untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi itu apa? Yang pertama investasi atau modal, yang kedua teknologi, yang ketiga tenaga kerja, keempat sumber daya alam, stabilitas politik, dan kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. Nah, sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan pada PDB, terutama di daerah agraris. Negara kita negara agraris kan, negara kita negara agraris, artinya negara yang sumber daya alamnya itu berlimpah, sumber daya alamnya kaya akan pertanian. Nah, pertumbuhan ekonomi perlu inklusif agar petani kecil juga merasakan manfaatnya. Pengembangan agribisnis dan UMKM pertanian menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Itu yang untuk daerah ya, untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kenapa di sini perlu perkembangan agribisnis di daerah, UMKM pertanian juga di daerah? Karena biasanya di daerah itu, masing-masing daerah itu berbeda-beda hasil pertaniannya kan berbeda-beda. Untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan perekonomian di daerah, tentu salah satu cara dari pemerintah itu mengembangkan agribisnis dan UMKM. Jadi meskipun angka PDB-nya naik, belum tentu kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Khususnya petani itu bisa ikut naik kah? Kalau kesejahteraan, kalau misalnya PDB-nya naik, tapi pendapatan petani bisa ikut naik nggak? Belum tentu. Ya, karena itu kita harus pahami dulu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, untuk memperkuat pemahaman, di sini saya akan membagikan hasil penelitian saya sendiri tahun 2004 kemarin. Judul penelitiannya adalah analisis pengaruh sektor pertanian terhadap pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di situ hasil penelitiannya yang mana menyatakan bahwa sektor pertanian berpengaruh positif dari hasil penelitian itu ya, dari analisisnya, sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto. Yang mana kesimpulan itu didapatkan dari hasil analisis penelitian saya yang hitung sektor pertanian itu lebih besar daripada tabel ya. Dan ini menunjukkan hubungan yang signifikan
yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Semakin besar kontribusi sektor pertanian, maka semakin besar pula dampaknya pada perekonomian daerah. Artinya sektor pertanian di daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini kontribusinya terhadap PDRB itu sangat besar. Namun pertumbuhan harus berdampak nyata pada kesejahteraan petani, tapi sangat disayangkan pendapatan petani belum bisa dikatakan tinggi ya. Dan kita masuk ke diskusi. Dari hasil penelitian yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Islami Larasati. Di sini izin bertanya Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan dari hasil penelitian tadi, bahwa peran sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD atau pendapatan asli daerah dan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau sektor pertanian berpengaruh besar ke PAD dan PDRB, lalu kenapa banyak petani yang masih tetap miskin? Terima kasih Ibu. Oke, baik ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini, itulah yang kita sebut dengan paradoks. Karena kontribusi sektor pertanian ke PDRB itu tinggi, tapi pendapatan petani kecil itu masih rendah. Itu. Jadi penyebabnya itu antara lain harga produk itu bisa berfluktuasi ya, bisa turun naik. Ya, kemudian lagi akses modal sulit karena petani itu biasanya sulit diberikan kepercayaan untuk meminjam permodalan di perbankan, di lembaga-lembaga keuangan, tuh ya. Karena gini, kalau petani meminjam ke pihak perbankan dengan sekian rupiah, perbankan itu sulit percaya gitu. Kenapa? Karena penghasilan petani kan tidak seberapa, ya. Penghasilan petani tidak seberapa. Kemudian lagi jaminan untuk membayar kreditnya per bulan itu belum bisa dipastikan. Ini hasil pertaniannya bisa gagal, bisa jadi panennya itu belum juga bisa dipastikan. Jadi itu yang membuat pihak perbankan meragukan untuk meminjamkan modal. Itu salah satu kenapa petani kecil itu penghasilannya rendah, pendapatannya rendah. Sedangkan di sektor pertanian menyumbangkan ke PDRB-nya itu tinggi. Kemudian lagi sulitnya posisi tawar petani itu. Petani ini kan produknya mau dijual, hasil produknya mau dijual, tetapi petani tidak bisa menjual dengan angka yang tinggi. Harus dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh biasanya itu pedagang pengepul ya, pedagang pengepul. Mau tidak mau petani harus menjual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang pengepul. Tapi kalau misalnya menunda untuk menjual, nunggu harga naik, yang terjadi apa? Petaninya rugi di mana? Biasanya ada penyusutan di hasil produksi ya, kualitas dari produksi pertanian juga menurun. Dan malah itu akan mengakibatkan harga lebih rendah. Jadi inilah sulitnya petani untuk meningkatkan pendapatannya. Itu. Ya. Terus ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Irwan Fadli, izin bertanya. Jadi bagaimana cara UMKM pertanian bisa berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi?
Oke, terima kasih Irwan. Pertanyaannya bagus lewat inovasi produk. Jadi produk-produk pertanian itu bisa kita inovasi. Misalnya keripik singkong rasa jahe, keripik pisang rasa coklat, itu bisa diinovasi produk seperti itu. Dan juga bisa gini, dengan cara digital marketing. Jadi pemasarannya lebih luas melalui digital marketing ya. Bisa jualan online, kita bisa kerjasama dengan Shopee, bisa kerjasama dengan Lazada, itu ya digital marketing. Dan juga dukungan pemerintah itu lebih penting. Dukungan pemerintah, misalnya perkreditan modal, itu lebih penting untuk meningkatkan UMKM. Itu gimana? Oke, diskusi kita sudah, jadi kita akan melanjutkan tugas kita yang minggu lalu ya. Tugas kita minggu lalu kan sudah selesai bikin makalah. Sudah, oke. Silahkan duduknya berkelompok. Kita mulai diskusi ya, diskusi kelompok. Saya minta perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 untuk menyampaikan hasil kesimpulan makalahnya masing-masing. Persilakan yang pertama dulu untuk kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan? Nama saya Novan Fareski, saya perwakilan dari kelompok 1. Kesimpulan dari tugas kelompok minggu lalu dengan judul faktor pendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Kesimpulan kami, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian didorong oleh teknologi modern, peningkatan produktivitas, investasi, dan kebijakan pemerintah. Namun, pemerataan hasil pertumbuhan masih menjadi tantangan, terutama bagi petani kecil. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Kita lanjut ke kelompok 2 dan kelompok 3 dulu untuk menyampaikan kesimpulannya. Nanti kita masuk ke diskusi tanya jawab per kelompoknya ya. Oke, dipersilahkan kelompok 2 yang selanjutnya. Saya Muhammad Iqbal Priyadi sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan judul dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan petani. Untuk kesimpulannya yaitu pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi kesenjangan pendapatan. Petani kecil sering tertinggal karena keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Solusi yang diusulkan adalah kebijakan distribusi pendapatan lebih adil dan penguatan kelembagaan tani. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3, saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Sadillah dari kelompok 3. Izin menyampaikan kesimpulan diskusi dari kelompok kami yang berjudul peranan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulan dari diskusi kami, peranan UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena mereka menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah produk pertanian. Namun tantangan seperti permodalan, teknologi, dan akses pasar masih harus diatasi melalui kebijaksanaan pemerintah. Sekian, terima kasih. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Kita lanjut ke diskusi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, mau bertanya ke kelompok mana silahkan. Saya persilahkan. Oke. Kelompok 3 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Khairuski Rahmatullah. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sudah disampaikan kelompok 1 tentang materi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian didorong oleh teknologi modern. Pertanyaannya, bagaimana teknologi modern itu bisa diakses petani kecil? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ulun
Di sini nama gue Nur Aida, perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 3 tadi. Bagaimana teknologi modern bisa diakses petani kecil? Caranya kita butuh program dari pemerintah seperti subsidi alat pertanian, pelatihan, dan koperasi untuk mempermudah akses teknologi. Sekian, terima kasih. Oke, bagus ya. Pertanyaan dari kelompok 3 tadi dijawab oleh kelompok 1. Bagus sekali. Kita ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Fatimah dari kelompok 1. Di sini ulun ingin bertanya ke kelompok 2 yang terkait tadi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan petani. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi kesenjangan pendapatan. Nah, yang di sini yang ingin ulun tanyakan, mengapa kesenjangan pendapatan tetap tinggi meski PDRB naik? Saja, terima kasih. Menjawab dari pertanyaan soal kelompok 1, karena keuntungan ekonomi lebih banyak oleh pelaku usaha besar, sementara petani kecil masih lemah dalam posisi tawar. Sekian, terima kasih. Gimana Fatimah? Jawabannya sudah gimana? Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Kelompok yang belum nih, kelompok 2 ya, yang belum bertanya ya. Silakan ada. Saya Ginanima Khairunisa ingin bertanya ke kelompok 3. Apa langkah konkret agar UMKM agribisnis bisa memanfaatkan pasar digital? Itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikhwanuddin, ingin menjawab pertanyaan dari Gina Anifah Khairunisa. Apa langkah konkret agar UMKM agribisnis bisa bermanfaat pasar digital? Jadi dengan melalui pelatihan digital, marketing, dan dukungan platform e-commerce dan promosi produk lokal secara daring. Gimana kelompok 2 yang bertanya sudah puas dengan jawabannya ya? Puas. Oke. Kita aplaus dulu untuk semua kelompok. Oke, dengan berakhirnya diskusi kelompok hari ini, maka berakhir pula perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Salah hilap dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan kegiatan perkuliahan di kelas yang dapat saya tayangkan. Selain mengajar, saya juga aktif membimbing mahasiswa dalam seminar, skripsi, magang, dan praktek kerja profesi. Kegiatan-kegiatan ini saya pandang sebagai bagian penting dari proses transfer ilmu sekaligus pembinaan karakter mahasiswa sebagai calon sarjana pertanian yang adaptif dan beretika. Akhir kata, saya memegang teguh komitmen bahwa pengajaran adalah bentuk ibadah dan kontribusi jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pertanian. Semoga apa yang saya lakukan dapat membawa kebermanfaatan dan keberkahan. Demikian PBD OKTPT pada bidang pengajaran saya. Semoga menjadi pertimbangan baik Bapak Ibu Asesor untuk pengusulan sertifikasi dosen gelombang pertama di tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.